Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sri Utami yang sudah memberikan kesempatan kami sebagai kelompok 3 untuk menjelaskan tentang proyek mata kuliah dasar pemrograman kami. Untuk proyek dari kelompok 3 dari mata kuliah ini yaitu adalah visualisasi data dan forecasting konsumsi energi listrik pada pembangkit. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, saya Azmi Muzaki dengan NIM 21171111035 dan dengan rekan saya yaitu Salsabila Gina dengan NIM 21171111061. Kami dari kelas 3 B10. Baik, itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar isi dari presentasi ini. Untuk dari daftar isi presentasi ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada deskripsi permasalahan, yang kedua solusi, dan yang ketiga kami akan menjelaskan algoritma dengan 3 penyajian yaitu deskriptif, pseudocode, dan juga flowchart. Untuk selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menyampaikan mengenai deskripsi permasalahan yang kami ambil untuk mendasari pembuatan program yang kami rancang. Seperti yang kita ketahui bahwa listrik merupakan kebutuhan vital dalam keseharian kita, tetapi penggunaannya perlu dikontrol secara cermat. Peralatan seperti motor listrik dan lampu menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar dalam sebuah bangunan. Pengendalian energi listrik ini sangat penting khususnya pada pembangkit listrik banyak dijumpai motor listrik serta peralatan lain yang perlu menggunakan aliran listrik. Next. Untuk selanjutnya, berdasarkan paparan yang sudah saya sampaikan bahwa pengendalian konsumsi energi listrik pada pembangkit berperan sangat penting. Nah, mengapa hal tersebut penting? Karena pada faktanya ada banyak permasalahan konsumsi energi listrik yang terjadi pada sistem pembangkit yang akhirnya kami rangkum dalam 3 poin. Untuk poin yang pertama, yaitu data yang sulit untuk dianalisis dan dipahami tanpa visualisasi. Hal ini disebabkan oleh data konsumsi listrik pembangkit listrik umumnya kompleks dan berdimensi tinggi. Data ini dapat mencakup variabel seperti jenis bahan bakar, waktu, lokasi, dan kondisi operasi. Untuk poin yang kedua yaitu kebutuhan untuk mengidentifikasi pola atau tren dan juga kebutuhan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang bagaimana energi listrik di pembangkit digunakan. Untuk poin yang ketiga, ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan listrik. Konsumsi listrik yang yang tidak terduga dapat menyebabkan kekurangan dan kelebihan pasokan listrik. Untuk kekurangan pasokan ini dapat menyebabkan pemadaman listrik yang dapat mempercepat. Di sisi lain, untuk kelebihan pasokan sendiri dapat menyebabkan pemborosan energi dan biaya karena pembangkit tetap harus beroperasi meskipun permintaannya rendah. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada solusi. Bagian dari solusi ini yaitu adalah visualisasi dan prediksi data atau forecasting konsumsi pembangkit listrik menjadi solusi untuk memahami pola konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan begitu, PLN dapat memprediksi konsumsi di masa depan dengan lebih akurat dan mengoptimalkan sistem kelistrikannya. Nah, untuk nanti sebagai contoh output dari visualisasi data dan prediksi datanya ini adalah bisa dilihat pada gambar. Untuk grafik yang paling atas itu ada grafik yang menampilkan data konsumsi listrik pada pembangkit di range pada tahun 2016. Dan grafik yang kedua itu terdapat grafik konsumsi listrik pada pembangkit pada tahun 2017. Dan untuk grafik yang ketiga
yaitu ada konsumsi energi dengan time set tahun 2018. Untuk solusinya tidak hanya grafik saja dalam bentuk visual, tetapi ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari grafik itu gitu. Yaitu ada dengan memahami pola konsumsi, lalu yang kedua ada mengidentifikasi kebocoran energi, yang ketiga untuk membandingkan konsumsi, yang keempat ada mencegah kompleksitas data, yang kelima ada mengidentifikasi pola dan tren, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, dari semua solusi ini itu bisa diselesaikan dengan menganalisis grafik-grafik yang nantinya akan kami buat dalam proyek ini. Baik, selanjutnya untuk algoritma deskriptif akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang pertama di sini ada algoritma deskriptif yang merupakan metode penulisan algoritma yang berbentuk kalimat dan biasanya mudah dipahami. Selain itu, deskriptif juga biasanya tidak memerlukan bahasa pemrograman yang khusus. Pada program yang kami rancang ini terdapat beberapa langkah yang perlu kami lakukan, di antaranya yang pertama, siapkan data konsumsi energi listrik pada pembangkit dengan menggunakan satuan KW. Yang kedua, memasukkan library yang diperlukan untuk mendukung analisis data dan pembuatan model. Yang ketiga, data yang dimasukkan dalam bentuk file CSV. Selanjutnya, apabila data yang dimasukkan tidak dalam bentuk file CSV, maka sistem tidak akan bekerja atau error. Selanjutnya, pada langkah kelima, itu membaca file CSV, lalu langkah keenam menampilkan 5 baris pertama dari data yang tertera. Hal ini dilakukan untuk memastikan data telah dibaca dengan benar. Setelah itu, langkah yang ketujuh mengekstrak informasi dari dataset yang mencari tahun-tahun. Langkah yang ke-8 yaitu mencari tahun-tahun yang ada di dalam dataset. Lalu untuk langkah yang ke-9 yaitu membuat grafik konsumsi energi per tahun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada data dibuat dari dataset yang telah disiapkan sebelumnya pada langkah 4-6. Yang kedua, membuat objek figur. Objek figur ini akan digunakan untuk wadah plot. Selanjutnya, menambahkan subplot yang berfungsi sebagai tempat untuk plot garis. Lalu menerapkan gaya visualisasi ggplot yang akan menghasilkan plot yang lebih menarik dan mudah dibaca. Lalu membuat plot garis dengan sumbu X adalah tahun dan sumbu Y adalah konsumsi energi listrik dalam KW. Selanjutnya, atur gambar pada ukuran 15,6, lalu menambahkan label untuk sumbu X dan Y pada grafik, dan menampilkan judul pada grafik, yaitu konsumsi energi per tahun. Next. Selanjutnya, untuk langkah 10 dan 11, yaitu membuat grafik konsumsi energi per bulan dan grafik konsumsi energi per minggu, memiliki langkah yang sama dengan pembuatan konsumsi energi per tahun pada poin 9 sebelumnya. Untuk langkah yang selanjutnya, pada poin 12, yaitu resampling data, ini digunakan untuk mengambil sampel ulang data yang berfungsi untuk memperkirakan perilaku data sebenarnya berdasarkan data sampel yang dimiliki. Selanjutnya, ini akan menciptakan sampel baru yang nantinya dipakai sebagai data forecasting dan digunakan untuk pembanding. Pada resampling data ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengambilan sampel ulang data, yang kedua, membuat test set, yang ketiga, mendefinisikan fitur training set, maaf, yang keempat, mencetak bentuk set, yang kelima, menskalakan data pelatihan, yang keenam, membuat urutan dan target, yang ketujuh, perulangan. Pada perulangan ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Selanjutnya, konversi ke NumPy. Untuk NumPy ini merupakan salah satu library yang menopang program yang kami rancang. Untuk penjelasannya sendiri nanti akan disampaikan oleh teman saya pada saat penjelasan bagian pseudocode.
Untuk langkah selanjutnya yaitu ada modeling. Pada modeling sendiri, data sebelumnya akan dikemas dan menghasilkan dataset yang sudah tersusun rapi. Tahapan yang dilakukan itu diantaranya ada menambahkan lapisan LSTM pertama sampai keempat dan beberapa regulasi dropout, menambahkan lapisan keluaran, lalu mengkompilasi RNN. Next. Oke, untuk langkah yang ke-14 yaitu tes data. Pada tahapan ini, data yang sudah dirapihkan tadi akan ditampilkan untuk melihat apakah format yang diinginkan sudah sesuai atau tidak. Tahapannya yaitu dengan menampilkan tes data, membentuk ulang data, menormalkan dataset, lalu ubah menjadi NumPy array, lalu membentuk ulang sebelum diteruskan ke jaringan, serta meneruskan ke model. Untuk langkah yang terakhir yaitu prediksi data. Pada tahapan ini grafik forecasting akan ditampilkan dengan tahapan menampilkan data prediksi berbentuk tabel lalu membuat grafik data yang memprediksi nilai masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada penyajian dengan jenis pseudocode. Untuk kurang lebihnya urutannya sama, tetapi di sini lebih dengan menggunakan bahasa program. Untuk awalan atau langkah awal pada program yang kami rancang itu kami mengimport dulu beberapa library, yaitu yang pertama adalah Pandas. Pandas ini yaitu library pada Python yang digunakan untuk menganalisis data yang berstruktur dengan tabular, ya. Jadi file-file yang digunakan pada library ini biasanya berbentuk CSV atau Excel. Nah, untuk yang kedua ada NumPy. NumPy ini adalah library Python yang berfungsi untuk komputasi numbering tingkat lanjut. Yang ketiga ada Matplotlib atau PLT, yaitu sebuah library yang digunakan untuk membuat berbagai visualisasi data statis. Untuk selanjutnya ada Seaborn. Seaborn ini salah satu library pada Python yang dibangun di atas Matplotlib atau untuk mensupport library dari PLT yang berguna untuk memvisualisasi data statistik. Yang selanjutnya ada Scalene Preprocessing. Ini tuh ada library yang digunakan untuk mentransformasi data sebelum dimasukkan ke dalam model machine learning atau nantinya akan dijadikan forecasting. Yang selanjutnya ada Scalene Cluster. Scalene Cluster ini fungsinya untuk menugaskan dari library Scalene Preprocessing yang nantinya fungsinya untuk sebagai pengelompokan titik-titik data ke dalam kategori cluster tertentu. Lalu ada ppprint. Ppprint ini adalah library yang menyediakan untuk memperindah struktur data dari Python. Yang selanjutnya ada import crash model yang berfungsi untuk jaringan saraf tiruan untuk mengalirkan jaringan data yang dimana nantinya outputnya akan menjadi prediksi data yang akan kami rancang. Lalu selanjutnya ada class layer. Class layer ini adalah library yang berfungsi untuk membuat lapisan-lapisan arsitektur pada saraf tiruan yang nantinya berfungsi untuk memprediksi grafik masa depan. Oke, dilanjut dengan memasukkan file format CSV yang dimana nantinya jika filenya itu bukan CSV maka sistem tidak akan bekerja karena data tidak dalam format CSV. Untuk selanjutnya nanti jika user menginput CSV nanti ada read_CSV, lalu nantinya akan untuk mengetes apakah file ini terdeteksi dengan baik, nantinya kami akan mendisplay dulu 5 baris pertama, lalu
selanjutnya kami akan mengekstrak informasi dari dataset. Di dataset tersebut diekstrak menjadi data tahun, bulan, minggu, dan juga hari. Lalu kita juga mencari pada dataset tersebut ada tahun-tahun apa saja di dalam dataset, yaitu dengan find years. Lalu dilanjutkan dengan membuat grafik konsumsi energi per tahun. Lalu dilanjut per bulan, per minggu. Nah, untuk selanjutnya grafiknya. Nah, dari grafik ini mengimport NAMPI SNP, yaitu untuk merancang atau mengolah dari data NAMPI atau data dari CSV itu, yang nantinya akan kita resample datanya ya menjadi new dataset. Untuk di resample ini sudah teman saya jelaskan bahwa resample ini fungsinya, lalu ada mendefinisikan fungsi untuk mempersiapkan data training, lalu mengambil kolom pertama dari dataset sebagai data latih, lalu mengambil 60 baris terakhir sebagai data uji. Lalu selanjutnya adalah mengambil data latih kecuali 60 baris terakhir, lalu menormalisasi data latih menggunakan minimal dan maksimal scalar, menyiapkan X train dan Y train untuk membuat grafik, lalu ada menentukan X dan Y train berdasarkan 60 nilai sebelumnya, lalu mengkonversi X train dan Y train menjadi array NumPy, lalu mengubah dimensi X train menjadi jumlah data points dan jumlah langkah. Lalu dilanjut dengan mengembalikan data latih yang telah disiapkan, lalu menggunakan fungsi untuk meresampel data. Lalu selanjutnya ada mempersiapkan data latih, lalu nantinya outputnya akan menampilkan bentuk data latih gitu. Setelah itu dilakukan modeling. Modeling ini fungsinya untuk mentrain dataset. Mentrain dataset yang sudah kami buat pada langkah sebelumnya ya, dengan menambahkan layer STM pertama dengan beserta dropout regulasi, lalu menambahkan layer kedua, layer ketiga, layer keempat, dan nantinya kita tambahkan untuk layer outputnya. Lalu selanjutnya itu mengkompilasi model dengan optimizer ya dan loss function. Lalu selanjutnya nanti akan mengambil input data pengujian, mereshape input data, menormalisasi dataset, lalu nanti ada persiapan X-test, lalu konversi menjadi array NumPy, reshape sebelum diteruskan ke jaringan, melakukan prediksi dengan model, mengembalikan nilai-nilai ke dalam skala semula, menyimpan data yang dihasilkan ke dalam data frame, dan menampilkan untuk data latih. Baik, selanjutnya untuk flowchart akan rekan saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya, ini yang terakhir merupakan tampilan dari flowchart dari program yang kami rancang. Kurang lebih dari isinya itu sama dengan yang tertera pada deskriptif serta pseudocode yang sudah saya dan teman saya jelaskan. Dapat dilihat saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebentar mengenai program yang sudah kami rancang. Oke, baik. Berikut adalah program yang sudah kami rancang. Yang pertama dengan mengimpor beberapa library, lalu memecah file CSV yang akan kami import pada bagian file manager di sini pada situs Google Colab ya. Nah, untuk membaca file CSV ini nanti akan keluar dari datetime, yaitu tahun dan juga jam, lalu dari konsumsi energi listriknya. Lalu selanjutnya kami akan mengekstrak data dengan memfilternya menjadi bulan, kolom bulan, tahun, tanggal, waktu, week atau minggu, dan juga hari. Lalu di sini kami akan mendetek data tahun apa saja yang terdapat pada file CSV. Lalu ada membuat grafik konsumsi energi per tahun. Berikut untuk
grafiknya. Lalu setelah itu kami akan membuat grafik. Kami sudah membuat grafik, maksudnya kami sudah membuat grafik, 3 grafik yang masing-masing menggambarkan tiap tahunnya. Ini untuk grafik pertama 2016, grafik kedua 2017, dan grafik ketiga itu ada 2018. Lalu selanjutnya kami sudah membuat energi konsumsi per minggu dengan dalam bentuk grafik, bisa dilihat pada gambar. Lalu juga kami di sini sudah membuat grafik tabel energi konsumsi per minggu. Untuk progres yang sudah kami jalankan itu baru sampai sini. Nantinya setelah ini kami akan merancang dan menyusun untuk bagian forecasting. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.